Halo, selamat datang di Bicara Bandar episode 9 bersama saya Arga. Di sini bagi yang pertama kali melihat podcast ini adalah podcast dari Creative Trader, podcast mingguan. Dalam podcast kali ini seperti biasa kita akan membahas perkembangan krisis COVID-19, efeknya terhadap ekonomi, terhadap IHSG, juga akan berbicara tentang IHSG sendiri, gimana prediksinya minggu depan, dan hal-hal apa aja yang terjadi sepanjang minggu ini yang perlu kita pelajari dan perlu kita mengerti. Seperti itu, langsung aja. Jadi untuk pertama ini saya akan coba bahas yang jelek-jeleknya dulu. Nanti di akhir kita akan baru kita akan masuk ke IHSG. Fokus kita saya akan coba bahas mengenai COVID-19 dulu ini. Efek COVID-19 kita tahu ya, mungkin mayoritas dari kita sudah menyadari bahwa nggak banyak hal yang berubah dalam seminggu ini. Nggak ada berita yang digoreng, ada vaksin baru lah, obat baru dan lain-lain. Semuanya sudah fokus, semuanya hampir seluruh dunia sudah fokus ke ke new normalnya sendiri. Beberapa negara udah mulai membuka lockdownnya. Beberapa negara keluar berita di Korea kemarin. Korea bahkan sudah mulai menutup kembali lockdownnya beberapa karena ada kekhawatiran akan second wave. China juga sudah menutup beberapa kota. Amerika sendiri masih sangat sangat slow penurunannya dan lain-lain kayak gitu. Overall, bahkan ada sedikit pertumbuhan dari jumlah daily case global di akhir bulan Mei ini. Kita lihat ini grafik globalnya, ada sedikit pertumbuhan. Sekarang rata-rata 125.000 kasus baru per hari. Jadi satu hal yang kita dapetin, krisis ini masih jauh dari berakhir. Itu yang sudah kami bahas dalam 2 bulan terakhir sejak podcast Bicara Bandar ini pertama kali dirilis. Seperti itu. Jadi dan impact-nya terhadap ekonomi tentunya bukan rahasia lagi, kita udah tahu. Bahkan saya pribadi, saya melihat sendiri impact-nya langsung, di mana ada teman saya yang bangkrut, ada teman saya yang minjemin duit dan lain-lain lah. Yang cari pinjaman duit, bahkan banyak orang-orang di jalan yang sekarang ya sibuk keliling-keliling jalan berharap dapat bantuan sosial seperti itu. Dan itu walaupun saya hanya stay di Bandung selama masa COVID-19 ini, tapi saya dengar itu terjadi di banyak kota juga. Ada banyak orang yang di PHK dan lain-lain. Dan even seperti dibahas juga, mulai bulan Juni, mulai minggu depan berarti kita akan memasuki self-defense mode, di mana pemerintah kasarnya angkat tangan terhadap penanganan COVID, diserahkan ke masing-masing, PSBB akan mulai dibuka. Tapi kalau saya berbicara dengan banyak businessman dan nanya perkembangan bisnis, even misalnya work from home kan udah nggak dianjurkan lagi sejak libur Lebaran, tapi pada prakteknya masih banyak bisnis yang pegawainya tetap work from home. Alasannya sederhana, nggak ada orderan. Ngapain pegawai harus balik lagi ke kantor, mungkin harus bayar AC, bayar lain-lain, tetap di rumah aja karena nggak ada orderan. Bahkan perusahaan-perusahaan yang misalnya yang saya tahu perusahaan IT, ada perusahaan IT yang tetap dia bilang nggak ada order apa-apa, gaji dipotong setengahnya di PHK, dan saya tahu itu kejadian normal di banyak lini-lini yang bukan hanya pariwisata dan mall sendiri. Jadi ada pertanyaan besar yang bahkan minggu kemarin kita bahas juga, bahwa Swedia sendiri meskipun pakai herd immunity dari awal tetap masuk dalam resesi terburuknya sejak Perang Dunia. Jadi istilahnya kejatuhan ekonomi itu bukan sesuatu yang ini sekarang pilihannya bukan lagi istilah ekonomi jatuh, itu sudah jatuh dan banyak orang memprediksi ini recovery-nya sangat lama. Recovery-nya nggak akan cepat seperti kejatuhannya karena memang ya ini berimpact pada seluruh dunia. Selama kita belum belum safe and clear lagi kondisinya, pelan-pelan baru ini, karena ada kepercayaan yang harus dipulihkan dan lain-lain. Itu ekonomi. Jadi event sudah dibuka pun kita masih harus melihat apakah orang senekat itukah, seberapa banyak yang nekat, seberapa banyak yang kepepet, seberapa banyak yang play safe untuk jaga jarak dan lain-lain.
terlalu banyak pertanyaan yang nggak bisa dijawab, bahkan terlepas dari kalau kita melihat di negara lain yang jauh lebih disiplin, yang jauh lebih makmur pun kesulitan. Jadi intinya resiko terhadap krisis itu masih tetap besar. Kayak gitu, kayak ini di Korea kasusnya tumbuh lagi setelah lockdown-nya dibuka dan banyak. Dan kita tahu beberapa waktu yang lalu keluar berita asosiasi emiten bilang ada 50 emiten yang kalau nggak ada pertolongan atau ini terancam bangkrut karena nggak punya cash flow di bulan Juni ini. Dan itu sangat menarik. Di podcast sebelumnya saya membahas bahwa bandar sendiri dalam kondisi yang saya bilang ada rumor, ada peningkatan order atau ya peningkatan request terhadap bandar karena ada beberapa saham yang mungkin mau bangkrut, yang sahamnya pengen dilepas ke publik istilahnya. Ya maksudnya bukan dilepas di publik belum IPO, tapi intinya pemegang saham besarnya bingung nih perusahaan mau bangkrut, gue nyelamatin gak bisa, ya apa yang dilakukan ya jual aja kan. Jadi butuh jasa bandar untuk ngegoreng sahamnya. Dan minggu ini saya dapat rumor lagi bahwa beberapa bandar di dalam negeri, saya nggak tahu benar atau salah karena saya tahu berita ini hanya akan sekedar rumor, nggak akan pernah ada konfirmasinya kayak gitu, terlepas benar atau salah. Karena bahwa bandar-bandar dalam negeri, bandar lokal yang biasa menggoreng-goreng saham sedang berusaha membuka auto reject bawah. Batas auto reject bawah yang selama ini cuma dibatasi 7% sejak krisis Covid, itu berharap dibuka lagi kalau bisa sampai 25 dan 35 lagi seperti sebelum krisis Covid. Kenapa ini penting bagi bandar atau bagi orang-orang pemegang saham yang nyangkut atau yang perusahaannya terancam bangkrut? Karena sekarang ini kita tahu saham gorengan udah turun banget pamornya. Karena volatilitasnya sama. Orang daripada beli real turun 7%, mendingan beli BRI mungkin turun 7% juga. Volatilitasnya sama. Dulu kan kita sebelum krisis kita tahu bandar saham blue chip itu jualan fundamental, bandar saham gorengan adalah jualan volatilitas. Ada orang yang senang fundamentalnya bagus, ya udah lu beli saham beli saham blue chip yang memang bandarnya jualan fundamental. Tapi bandar saham gorengan perusahaannya nggak jelas tapi volatile, bisa auto reject bawah turun 35, tutup auto reject atas udah naik 70% tuh sehari. Itu jualan bandar saham gorengan. Ketika itu dibatasi, tentunya jadi susah buat bandar saham gorengan untuk bergerak. Kayak gitu. Bergerak, dan itu lagi upaya dibuka hari kemarin kalau nggak salah kami buat voting di Instagram kami. Ternyata kalau kami tanya ke investor, ternyata jumlahnya cukup merata nih. 46% setuju kalau ARB dibebaskan, 54% nggak setuju. Which is di situ juga kami bilang positif bahwa ini juga bukan hanya bisa membahayakan investor retail tapi bisa menolong bagi Anda mungkin yang udah nyangkut di saham gorengan atau beberapa saham yang sekarang tidur, mungkin perusahaan itu bisa bangkrut ke depannya, apalagi kita nggak tahu krisis ini sampai kapan. Mungkin bisa bangkrut ke depannya. Kalau nggak ada bandar yang naikin, akan bangkrut gitu aja dan delisting atau at least disuspend. Jadi bisa aja dengan dilepaskannya, diatur kebijakan ini dan auto reject bawah dibuka lagi, bandar lokal bisa ngegoreng dulu, jadi yang nyangkut bisa cut loss. Goreng-goreng dulu, ditarik-tarik dulu, kalau bandarnya mau keluar kan harus ada yang masuk. Jadi dengan volatilitas yang besar itu bandar bisa keluar, retail bisa masuk. Setelah itu mungkin bangkrut, kita nggak tahu. Atau mungkin selamat, kita nggak tahu karena seperti dibahas tadi begitu banyak pertanyaan di masa depan. Seperti itu. Sementara terlepas dari hal-hal buruk itu, di mana banyak perusahaan yang krisis, banyak bisnis yang bangkrut dan lain-lain, kita tahu realitanya seperti prediksi kami di Bicara Bandar episode 8 minggu lalu, IHSG minggu kemarin mengalami kenaikan yang cukup baik. IHSG mengalami kenaikan yang cukup baik karena memang seperti sudah saya bilang, saya merasa investor asing masih akan menolong IHSG karena sudah cukup panik seminggu sebelum Lebaran,
setelah Lebaran saya bilang optimis. Seminggu sebelum Lebaran saya bilang optimis akan ada pertolongan asing, dan setelahnya pun IHSG ditolong asing lagi. Jadi pertolongan asing itulah yang membuat IHSG naik. Jadi IHSG kembali bergerak naik cukup banyak minggu ini. Jadi dan yang menariknya lagi, jadi terlepas dari krisis yang berlangsung, kita lihat IHSG mengalami kenaikan yang luar biasa, kenaikan yang cukup oke lah gitu. Jadi kita sudah mulai, saya rasa orang awam pun mulai menyadari bahwa memang udah nggak ada hubungannya lagi nih si krisis COVID-19, bisnis yang bangkrut, atau keuangan negara yang kacau, teori-teori ekonomi yang biasa diajarkan di kampus dengan pergerakan harga saham yang dikendalikan bandar. Seperti itu. Kita lihat udah ada perbedaan, udah ada pembatas yang cukup besar kayak gitu. Jadi itu sebabnya di podcast sebelumnya saya bilang new normal, bisnis bandar udah siap, bisnis udah nekat. Di podcast minggu kemarin juga saya bahas bahwa bandar udah membangun udah mereformasi lah bursa saham. Udah mereformasi bursa saham, di mana di mana bandar tahu kalau bandar tetap menggunakan strategi jualan fundamental di zaman kayak gini susah. Karena kalau mau jujur nggak ada berita positif. Bahkan mungkin sampai 3 bulan ke depan juga kalau pakai berita-berita zaman dulu gitu, nggak ada berita positif. Jadi bandar menunjukkan bahwa nggak perlu ada berita positif untuk harga saham naik. Berita negatif juga bisa naik. Bahkan dibalik kan, berita positif bisa hancur sahamnya. Kayak saham perbankan gitu kan, laba naik, harga turun. Warren Buffett jualan semua saham perbankan, berarti secara fundamental jelek, harganya terbang. Garuda, pesawatnya grounded, harganya terbang. LPPF, tokonya tutup, harganya terbang. Jadi udah dirubah narasinya, kita lihat narasinya sudah berhasil dirubah, dan investor retail itu udah mulai terbiasa bahwa nggak harus nih, orang mulai sadar bahwa saham ya perusahaan. Dia hanya bersatu ketika bangkrut atau ketika ada dividen. Ketika ada dividen perusahaan kasih pemegang saham. Itu dia jadi satu kesatuan. Atau ketika perusahaannya bangkrut, sahamnya disuspend, delisting, dia jadi satu kesatuan. Other than that, itu dua entitas yang berbeda. Perusahaan dikendalikan oleh ownernya, oleh manajemen, oleh direksi dan komisaris, sementara harga saham dikendalikan oleh bandarnya. Itu realitanya. Kayak gitu. Jadi nggak harus nih apa yang terjadi perusahaan tercermin di harga saham. Dan itu yang kami bahas. Dan new normal ini bahkan minggu kemarin hari Jumat kemarin keluar berita yang luar biasa yang nggak terlalu banyak diekspos, tapi sebenarnya ini berita yang sangat luar biasa. Di mana hari Jumat kemarin transaksi di IHSG itu sampai 17,49 triliun. Bagi Anda mungkin yang nggak familiar seberapa besar 17,4 triliun di awal tahun 2020 sebelum COVID-19, transaksi itu menurun karena krisis Jiwasraya, karena salah satu dinasti bandar saham yang mengatur yang mencerminkan sekitar 25% sampai 30% transaksi di IHSG digoyang, jadi sahamnya di 50-in semua dan nggak ada transaksi. Pada saat itu transaksi itu sekitar 4 sampai 5 miliar sehari. Padahal itu cuma satu dinasti perbandaran yang digoyang pada saat itu. Sekarang ketika semua perusahaan goyang, banyak saham terancam bangkrut, transaksinya 17 triliun. Bahkan kalau saya lihat di pasar reguler kan ini transaksi total, di pasar regulernya itu 16,9 triliun. 16,8 triliun. Menurut seingat saya orang yang simpen datanya di kami belum bisa dihubungi, belum bisa menunjukkan ke saya, tapi seingat saya mungkin ini transaksi terbesar di IHSG di pasar reguler paling nggak dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Itu sebabnya di podcast ini saya bilang ekonomi hancur,
bursa saham akan berkibar. Karena ini terbukti, di sini kita bisa belajar bahwa bursa saham puji Tuhannya sudah dilepas dari kondisi ekonomi. Sudah dilepas dari ekonomi karena kita tahu nggak ada berita positif sekarang gitu. Mungkin nggak akan ada yang benar-benar positif ya kayak gitu, kayak obat, vaksin ditemukan, atau orang Indonesia kebal, atau bisnis tiba-tiba merajalela. Enggak, yang ada adalah orang satu persatu bangkrut, orang lapar, orang itu realitanya. Kayak gitu. Cuman bursa saham meroket transaksinya, bahkan memecahkan rekor. Terjadi justru di masa pandemik. Transaksi ini udah 3 kali lipat dari, lebih dari 3 kali lipat dari di awal tahun sebelum krisis. Seperti itu. Jadi ini salah satu yang menunjukkan keberhasilan Bandar dalam merubah bursa saham. Karena kalau pakai narasi yang sama, pakai paham yang sama, harga saham harusnya hancur, tidur, nggak ada yang minat beli saham. Siapa juga yang minat beli saham yang perusahaannya tutup kalau nggak ada Bandar yang buat sahamnya nari-nari. Kayak gitu kan. Jadi ini salah satu pencapaian yang memang kita, saya pribadi udah hampir 2 bulan mengatakan seperti ini, bahwa bursa saham udah dijadikan ke kasino. Awalnya saya anggap itu negatif, lama-lama semakin kesini saya lihat ini positif juga sebenarnya. Nanti saya ceritakan kenapa. Dan menariknya lagi, pertumbuhan transaksi itu bukan disebabkan oleh reksadana mayoritas. Ini keluar berita minggu kemarin, industri reksadana sulit tarik investor baru saat pandemi. Kita tahu bisnis reksadana nasional sampai sekarang masih banyak yang beberapa fund manager, banyak yang disuspend, bangkrut, dana nasabahnya nggak bisa ditarik dan lain-lain. Simply karena yang saya bahas tadi, karena diganggunya salah satu dinasti Bandar yang mengelola beberapa reksadana yang saling berhubungan. Karena diganggu, ya mungkin itu blunder aja dari pihak ini atau simply ketidakmengertian tentang mekanisme market buat bursa runtuh. Transaksi hancur sampai awal tahun kemarin, dari awal tahun ini atau akhir tahun kemarin, dan reksadana krisisnya masih tercermin sampai sekarang. Dan karena reksadana krisis, yang meroket jumlah investor. Ini jumlah akun di Gathering kemarin saya bahas bahwa jumlah akun di bulan Maret itu udah 1,4 juta, bahkan ini pertumbuhan terbesarnya setahun terakhir di bulan Maret lalu. Jadi Maret 2020 ada pertumbuhan investor yang sangat-sangat tinggi justru di masa pandemik ini. Kayak gitu. Bahkan kalau ini saya tadi minta datanya, ini data yang menarik lagi. Ini transaksi 4 broker retail yang selalu kami highlight, YP yang paling banyak investor retailnya lah, yang paling mencerminkan transaksi broker retail individual kayak kita. Karena itulah yang sedang meroket jumlahnya. Ini transaksi YP di bulan Mei 2020 itu 9,3 triliun. Kita tahu bulan Mei ini karena libur lebaran dan banyak libur nasional, itu hanya 16 hari kerja. 16 hari kerja ini 9,3 triliun. Saya bandingkan di 16 Mei 2019 itu cuma 5,3 triliun. Transaksi YP meroket 76% di masa pandemik. Ketika saham-saham krisis, saham-saham terancam bangkrut, bisnis-bisnis nggak jelas masa depannya, orang rebutan beli saham. PD naik 57%. KK naik 69%. Transaksi total, ini dibanding 16 hari pertama bulan Mei tahun 2019, biar membandingkan sama-sama 16 hari kerja. Seperti itu biar fair. Jadi transaksi ini itu melonjak luar biasa. Dan menurut saya ini bukti keberhasilan Bandar dalam mengatur bursa saham. Yang baik bahwa jadi bursa saham itu jadi solusi. Kita tahu sekarang bursa saham itu jadi solusi dari bisnis. Banyak pengusaha dia punya uang nggak tahu harus ngapain, masuk ke bursa saham. Reksadana nggak bisa, reksadana takut nggak bisa cair, dia masuk ke saham yang punya full control.
Dan kita tahu jumlah investor saham terus bertambah. Kami terus dihubungi sama orang-orang, even orang kenalan saya pun sampai minggu kemarin masih banyak orang-orang yang pengen trading saham. Ada sehari satu, sehari dua bisa ngubungin saya, pengen trading saham. Kenalan saya nggak kenal banyak orang aja, banyak yang pengen trading saham. Jadi memang membludak, itu tercermin dari transaksi IHSG yang membludak, tadi juga yang meningkat tajam, transaksi IHSG sepanjang krisis ini gitu. Jadi saham-saham yang mulai membusuk ini direbutkan orang. Yang entah krisisnya gimana, masa depannya gimana, direbutkan orang, dan ini sangat tercermin dari transaksi broker-broker retail. Seperti itu. Dan ini bukan hanya terjadi di Indonesia. Bukan hanya terjadi di Indonesia, minggu lalu kami bahas di India pun ada 1 juta investor saham baru. Selama masa pandemik ini nambahnya 1 juta, di Indonesia paling cuma nambah 300 ribuan, nggak sampai malah ya. Ini akun malah, bukan jumlah investor. Di Indonesia baru nambah sekitar 200 ribuan. Kita nggak tahu bulan Mei ini, itu data yang menarik untuk dilihat. Di India tambah 1 juta. Dan memang kalau kita lihat ke seluruh dunia, memang langkah memutus hubungan antara ekonomi, jadi ekonomi dibiarkan hancur karena bandar nggak punya kendali dengan ekonomi, tapi harga saham di-maintain, dibuat tetap atraktif, dibuat tumbuh. Di Amerika ini keluar berita tadi malam, stocks end May in the green despite virus and China fears. Kita tahu sekarang krisis semakin panas. Jumlah virus masih terus bertambah, kan seperti jumlah terjangkit masih terus bertambah, semakin gak jelas kapan, yang udah dibuka lockdownnya beberapa mulai ditutup lagi, seperti itu karena takut second wave. Amerika dan China ribut, krisis politik, bahkan ada yang udah berspekulasi bakal ada perang dunia. Semua berhubungan dengan kondisi real di luar sana. Tapi puji Tuhannya bandar bisa melindungi IHSG dari kejadian-kejadian real itu, melindungi bursa saham, mereka keep control membuat harga saham tetap atraktif, tetap naik, bahkan bursa Amerika udah rebound banyak. Salah satu penyebabnya karena banyaknya dana segar masuk. Karena banyaknya dana segar masuk, saya yakin di seluruh dunia, meskipun saya tahu saya nggak punya akses data dari seluruh dunia, tapi di Indonesia yang kita rasakan ini kita dengar sama, dan beberapa berita menunjukkan hal yang sama. Kayak gitu, Yahoo Finance sudah bilang ada disconnect between the way market is functioning dan we are hearing about the economy. Jadi memang sudah ada diskoneksi, sudah diputus hubungannya. Jadi itu sebagai investor yang bisa kita pelajari, ya kita nggak usah lagi lah terlalu pusing-pusing GDP berapa, perusahaan profit atau enggak, dan lain-lain. Nggak usah lah dihubung-hubungi lagi, karena ya at least di masa pandemik ini, atau kecuali Anda mau jadi kayak Warren Buffett, itu ya mungkin exit dari market dulu. Nunggu ada kepastian COVID sampai gimana, pemulihannya gimana, nunggu ada profit yang meningkat dan lain-lain, seperti narasi-narasi yang sebelum masa COVID. Tapi kalau Anda mau trading, apalagi trading di masa COVID ini, tradinglah dengan dengan pemahaman baru bahwa sekarang sudah ada diskoneksi antara apa yang dibahas di kampus-kampus, analisa fundamental, pertumbuhan ekonomi, penjualan, operasional perusahaan, masa depan perusahaan, itu dulu dianggap berpengaruh ke harga saham. Karena memang itu yang dijual bandar. Kalau dulu bandar jualan BRI dibilang prospeknya bagus, kreditnya bagus, perusahaan terbesar di Indonesia, perusahaan dengan laba itu cara jualannya, itu kualitasnya yang ditawarkan supaya orang invest di BBRI. Sekarang nggak usah. Sekarang bukan itu yang dipilih. Sekarang BBRI nari-nari kayak saham gorengan. Orang beli juga BRI. Jadi good enough kan? Good enough gitu. Jadi ini sudah kita memasuki di stock market dalam new normal yang baru. Ekonomi bisa hancur, kita berdoa supaya enggak, cuma kalau kita lihat kondisi sekarang, harusnya dari waktu ke waktu ekonomi hancur. Cuma bursa saham akan terimpact dengan sangat kecil, itu yang sudah saya percaya sejak 2 bulan lalu, nggak ada kejatuhan mengerikan lanjutan.
Kalaupun ada kejatuhan, itu kejatuhan akan pelan-pelan. Jadi turunnya tajam, ribanya tajam, kalaupun ini pelan-pelan jatuhnya. Karena memang itu menggambarkan krisis ekonomi, orang semakin miskin. Sekarang orang masih banyak duit. Yang punya duit masih banyak duit, masih cari income. Lama-lama mungkin orang nggak punya income lagi. Dia sadar ternyata trading nggak seindah itu ya, kayak gitu. Kita yang udah lama, saya yang lama sih happy-happy aja sekarang. Cuman yang masih baru mungkin akan kewalahan, ujungnya narik uangnya lagi dari market, dan orang udah nggak cari ini lagi, kan udah cari makan mungkin. Kalau krisis ini berlangsung sampai setahun ke depan, udah nggak mikir cari duit lagi. Apalagi kalau bursa pelan-pelan turun. Jadi kayak gitu, yang pasti udah ada diskoneksi. Untuk 1 bulan ke depan, selama nggak ada rusuh, saya rasa nothing to worry. Karena nggak ada kepanikan baru. Semuanya sudah diketahui, dan bandar saham di seluruh dunia sudah bisa memproteksi bursa saham, memutuskan koneksi antara market sendiri, market functioning atau market maker tepatnya, dengan apa yang kita dengar ekonomi. Yang which is nggak ada rahasia, memang orang-orang sedang bangkrut, sedang kesusahan di luar sana. Seperti itu. Jadi seperti itu, dan kita tahu kalau kita berbicara tentang IHSG sendiri, minggu lalu itu terjadi pergerakan luar biasa di BBRI. Investor asing menunjukkan bahwa bahwa investor asing bebas menentukan narasinya semau mereka. Jadi saya masih ingat waktu itu kami post Instagram dan artikel, kami mengatakan kinerja BBRI luar biasa, tapi bandarnya luar biasa. Kami bilang walaupun kuartal 1 kinerja BBRI sangat bagus, karena asingnya guyur, harganya jatuh. Waktu itu orang bilang, wah lu salah. Yang jelek itu bukan kuartal 1, kuartal 2. Itu alasannya asing jualan BRI. Asing udah mengantisipasi kinerja kuartal 2 yang diyakini mayoritas orang bakal hancur karena ekonomi lockdown sepanjang bulan April, Mei ini, dan saya percaya Juni pun masih banyak orang bangkrut, nggak bisa bayar utang. Jadi dibilang waktu BRI turun, dibilang karena ini kan, karena ekonomi, karena mencerminkan kondisi ekonomi ke depan. Sekarang ketika terbang udah beda lagi ngomongnya. Jadi kita lihat investor asing itu bebas membuat narasi, kita yang menyesuaikan. 2 minggu lalu mungkin kita ngerasa takut efek terhadap ekonomi di bursa saham. Ketika asingnya jualan, ketika harga turun. Ketika pertolongan asing datang seperti 2 minggu ini, kita jadi happy lagi kan. Jadi nggak takut lagi tentang new normal. Jadi nggak takut lagi, jangan-jangan BRI cuan lagi nanti kuartal kedua. Jadi apa yang kita pikirkan itu diatur oleh bandar itu sendiri. Ya, karena bukan kita yang atur harga. Jadi kalau sebagai investor seringkali apa yang kita pikirkan itu sangat diatur. Jadi itulah new normal. IHSG sendiri kita tahu sedang bergerak naik. Lalu gimana prediksi IHSG minggu depan? Kalau saya lihat prediksi saya, jadi saya 4 minggu terakhir ramalan, ini udah ngeramal sekarang. Ramalan saya benar, saya nggak tahu benar atau nggak ke depan. Tapi ya kita lihat IHSG udah naik banyak, dan memang disebabkan kenapa IHSG naik ya sederhana. Karena sejak menjelang libur lebaran, asing memberikan pertolongan, nggak ngeguyur lagi kayak gini. Kenapa asing nolong ya? Pengen aja mungkin. Karena ekonomi belum berubah, kondisi belum berubah. Kita tahu istilahnya kalau expect new normal itu akan dibuka PSBB, sekarang pun sebagian udah dibuka, jalanan sepi lagi setelah bulan puasa. Bisnis-bisnis masih sepi, masih banyak yang bangkrut karena ya nggak ada yang tahu new normal itu seperti apa. Tapi karena naik dianggap optimisme. Kalau minggu depan turun dianggap pesimisme. Ya normal lah. Jadi itu asing. Cuman yang mau saya highlight adalah misalnya minggu ini inflow 5 hari terakhir sepanjang minggu ini 4 hari ya minggu ini. Inflow 4 hari di minggu ini hanya 416 miliar di IHSG. Jadi asing cuma ngumpulin 416 miliar. Ya wajar asing masuk, harga naik, wajar. Asing udah berhenti jualan, pertolongannya udah datang, itu wajar. Tapi kita tahu
Kalau kita lihat inflow BBRI 4 hari terakhir, itu jauh lebih besar dari itu. Hari Jumat kemarin aja asing beli BBRI seperti kami bahas dalam ini podcast kemarin kami, asing beli BBRI sampai 1,2 triliun. Bahkan 4 hari terakhir BBRI dibeli asing sebanyak 2,1 triliun. Artinya apa? IHSG naik memang karena bobot BBRI. Tapi perlu kita pahami, mayoritas saham blue chip lain diguyur. Jadi kalau BBRI ini dihilangkan, 2 triliunnya dihilangkan, berarti sebenarnya outflow asing di luar BBRI, di semua saham lainnya kecuali BBRI, itu 1,5 triliun. Bukan 1,7 triliun harusnya. 2,1-nya BBRI plus, sementara totalnya cuman plus 400, berarti ya sekitar 1,7 triliun itu dana asing yang keluar di luar saham lain. Jadi memang kalau asingnya tetap gila-gilaan beli BBRI, saya rasa IHSG masih bisa bergerak naik. Cuma saya nggak optimis ke situ, jadi prediksi saya minggu depan IHSG bakal mulai terkoreksi. Mulai ada transisi lagi, apalagi kalau net buy asing berkurang di BBRI. Kalau itu berkurang, saya rasa IHSG akan kembali terkoreksi. Udah 2 minggu naik, prediksi saya, ramal saya, minggu depan IHSG akan terkoreksi. Seperti itu. Jadi silahkan nanti di kolom pertanyaan, kalau ada pertanyaan, ada kejadian Indofood dan lain-lain mungkin terlalu lama kalau saya bahas di sini. Nanti mungkin di kolom tanya jawab di edisi Q&A saya akan sedikit bahas mengenai Indofood yang juga heboh selain BRI sepanjang minggu lalu. Seperti itu. Terakhir tapi kita tahu krisisnya masih sama dan ini satu lagi ini sedikit aja, saya minta waktu 2-3 menit. Gimana ya? Jadi ketika awal krisis ini berlangsung, saya waktu itu buat emergency gathering buat para follower kami. Waktu itu saya belum ada di YouTube, belum post apa-apa di YouTube. Kami mengatakan ketika kami sadar parahnya krisis ini, kami mengatakan ini sangat mengerikan buat bursa saham. Buat bursa saham ini sangat mengerikan, bukan buat bursa saham, buat ekonomi, dan karena dulu belum diputus hubungan ekonomi dengan bursa saham, dulu kami menganggap ini sangat mengerikan. Jadi harus hati-hati, bahkan saya menganggap ini bentar lagi orang-orang pada bangkrut nih. Jadi sejak saat itu saya cukup aktif di kegiatan sosial, bahkan turun sendiri, ngasih sembako dan lain-lain. Karena saya anggap itu yang bisa saya lakukan buat negara ini, kayak gitu. Juga yang saya lakukan adalah setelahnya saya buat podcast Bicara Bandar ini. Karena saya punya keterbatasan waktu, jadi saya coba mengedukasi sebanyak mungkin orang tentang bahaya atau opportunity trading di masa COVID-19 ini yang sejak awal saya tekankan kita nggak tahu ini sampai kapan. Nggak ada jaminan ini akhir tahun 2021 pun udah yakin selesai, nggak ada jaminan. Jadi kita nggak tahu sampai kapan, jadi kita harus di survival mode di situ. Jadi saya mengedukasi hati-hati. Pada saat itu banyak orang yang banyak kenalan saya deh, selain orang di luar, banyak kenalan saya yang nanya ke saya, pengen trading saham, ajarin trading saham dan lain-lain. Awalnya saya bilang ini bahaya besar, trading saham itu nggak mudah, kalau apalagi mau cari income bulanan, income ini, alternatif income ini nggak mudah, mendingan nggak usah. Saya bilang, saya fair karena saya nggak jualan ini kan, nggak jualan saham, nggak jualan ini. Saya bilang mendingan nggak usah, hati-hati, ini lebih bahaya bahkan dari sebelum COVID-19 meskipun harga sahamnya murah. Saya bilang salah-salah bisa beli perusahaan bangkrut, tiba-tiba uang hilang semua. Saya bilang perusahaan karena krisis bangkrut, uang hilang semua. Saya bilang bahaya. Cuman terlepas dari itu, saya sadar saya sedang naif di situ karena saya cuma melihat dari sudut pandang saya yang membandingkan bursa saham sebelum COVID-19 dan after COVID-19. Saya anggap sebelum COVID-19 aja udah susah, apalagi buat pemula cari profit.
After COVID-19 lebih susah, jadi saya bilang jangan. Cuma beberapa waktu yang lalu ada teman saya yang curhat, bilang wah dia udah ini nih karena dia nekat, dia nggak berhenti trading saham mungkin karena saya nggak encourage kayak gitu. Ya, itu akhirnya dia trading ya itulah aplikasi binary gitu yang banyak iklannya di smartphone Anda, akhirnya rugi besar. Terus saya bilang, ngapain? Kenapa lu malah gitu? Kenapa nekat banget? Terus saya baru sadar bahwa sudut pandang lain memang bursa saham itu sekarang mungkin posisinya sedang di atas untuk pilihan investasi atau cari uang. Senang nggak senang kondisinya kayak gitu. Saya enak aja nutup pintu, mendingan gak usah trading, bahaya. Saya nggak tahu orang di luar sana pun buat apapun bahaya. Mau beli rumah bahaya. Mau start bisnis baru bahaya. Mau jualan makanan saingannya terlalu banyak ya bahaya juga. Mau jualan masker udah nggak ada lagi yang beli. Jadi pilihan sangat sedikit. Dan kalau saya dibilang dibandingkan apa, binary atau apa, kalau bagi saya masih lebih lebih aman bisnis saham. Lebih aman bisnis saham, trading saham. Saya nggak jamin semua orang akan berhasil, tapi at least ini lebih aman. Mudah-mudahan berhasil. Cuman tentunya untuk berhasil di tingkat kesulitan yang tinggi dalam kondisi seperti ini itu butuh edukasi. Butuh edukasi dan saya tahu saya punya workshop yang untuk sebagian orang itu cukup mahal. Ada workshop bandarmologi, workshop foreign flow, workshop psikologi trading dan lain-lain. Saya nggak men-encourage orang yang kepepet, yang mungkin bingung buat apa, bingung makan apa, atau bingung 2 bulan lagi masih punya tabungan atau enggak. Saya nggak men-encourage orang itu untuk ikut workshop saya. Karena mending uangnya dipakai untuk keselamatan ini. Karena ikut workshop sendiri baru dapat ilmu, belum dapat cuan kan. Kayak gitu. Cuman karena melihat adanya kebutuhan itu, saya dengan tim memutuskan untuk buat satu kelas baru khusus. Ini satu kelas yang cocok buat newbie atau mereka-mereka yang baru sadar atau masih bingung tentang kondisi COVID ini karena diajarinnya selama ini ngeliatin candlestick, ngeliatin laporan keuangan. Sementara setelah Anda mengenal kami, mungkin Anda sadar itu semua nggak banyak gunanya, nggak seindah yang diajarkan. Makanya kami buat kelas, kami beri nama Belajar Saham dari Nol Lagi. Belum ada tanggalnya, cuman ini saya mau coba iklan aja. Nah, nanti bisa follow website kami atau Instagram kami, nanti ada tanggalnya. Ini akan jadi kelas yang murah, saya buat semurah mungkin, dan 100% uang yang terkumpul akan saya kasih buat korban-korban COVID-19 atau tenaga medis. 100% yang terkumpul akan diberikan, cuman goal saya adalah coba ngajarin. Materi di sini adalah materi yang saya ajarin. Kalau ada keluarga saya, ada teman saya, ada orang dekat saya mau belajar saham, saya akan belajarin kurang lebih ini. Jadi bursa saham dari basic, dari awal, dari benar-benar dari awal, dari nol, dari apa itu analisa teknikal, apa itu fundamental, kenapa ada gunanya, kenapa ada enggak, cara makainya gini. Ini semuanya basic, jadi belajar saham yang mungkin bagi Anda yang merasa tersesat, mungkin bisa ikut ini. Kalau Anda yang merasa udah tahu, nggak usah ikut. Bagi Anda yang newbie, atau punya teman yang newbie, tertarik, mungkin bisa ikut ini. Jadi saya akan ajarkan lagi dari nol. Saya nggak tahu mungkin 1 hari, 2 hari, atau 3 hari. Cuman kalau yang suka bisa like, bisa komen, yang tertarik bisa rekomendasi di sini supaya saya tahu apakah ini kelas yang dibutuhkan atau enggak. Yang pasti kelasnya saya akan buat online tentunya. Kelas online dan saya coba ajarkan yang saya bisa tentang ini, tentunya tentang basic. Ini berbeda dengan materi yang lain, tapi saya yakin kalau orang baru nol daripada ikut workshop bandarmologi, foreign flow atau psikologi trading yang kami adakan, saya lebih menyarankan ikut ini dulu. Seperti itu. Jadi kalau Anda yang tertarik bisa taruh di komen, atau kalau ada punya pertanyaan, saham yang minta dibahas taruh di komen atau di like ininya. Seperti itu.
Kembali lagi, semua uang yang terkumpul 100%, bukan untungnya 100% yang terkumpul akan diberikan buat korban COVID, karena saya tahu kita sesama investor, sesama orang Indonesia, sesama warga dunia, saya rasa harus saling menolong dalam kondisi krisis ini, dan ini mungkin upaya saya untuk coba menolong rekan-rekan yang mungkin nggak punya pilihan selain trading saham, dan saya nggak mau jadi orang yang nutup pintu tanpa peduli dia punya opsi lain atau enggak. Kayak gitu. Jadi saya ini kayak gitu. Jadi kurang lebih itu yang mau saya share hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan bermanfaat. Jadi IHSG sendiri saya prediksi minggu depan akan turun karena saya prediksi inflow di BBRI akan berkurang at least, dan efek dari penjualan asing di banyak saham blue chip lainnya akan berimpact negatif. Untuk Indofood atau Anda punya pertanyaan saham yang lain, silahkan taruh di kolom komentar. Thank you. Silahkan like kalau Anda suka dengan video ini, di unlike kalau Anda nggak suka, atau kalau Anda mau punya pertanyaan tentang apapun bisa taruh di kolom komentar. Nanti hari Senin, harusnya hari Senin pagi, karena hari Senin libur kan, hari Senin pagi saya akan jawab pertanyaannya dan di edisi Bicara Bandar episode 5 Q&A session. Thank you, sampai jumpa lain kesempatan, stay healthy.